Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bertemu lagi di channel ini. Sholawat serta salam selalu dan tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada hari ini kita akan membahas 5 ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkat dari Allah, dan jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga tercinta, sekaligus tempat yang sering didatangi malaikat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah umat muslim, dan kehadiran para malaikat ini tentu diidamkan seluruh orang beriman. Namun malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah. Malaikat dapat diundang di rumah dengan banyak cara. Hal yang pertama yang harus diperhatikan adalah menjaga iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menjadi umat yang beriman, tentu segala hal yang diperintahkan akan dijalani dengan sangat baik. Berikut ini adalah 5 ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Yang pertama, rumah yang sering dipakai berzikir. Berzikir menyebut dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak keutamaan, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, dan para malaikat pun akan berkumpul bersamanya. Dan apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah, kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat dari Allah, menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya." Yang kedua, rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Rumah ini bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Dan diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam, dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruh untuk sholat. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat, sebagaimana dianjurkan dan diisyaratkan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 39. Yang ketiga, rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat Al-Quran akan dihadiri oleh malaikat dan ditinggalkan oleh setan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Sirin, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya rumah ini yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya dan banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan setan-setan meninggalkannya. Sebaiknya rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya. Sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan setan-setan mendekatinya." Yang keempat, rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya di bumi ini ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku." Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang-orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah SAW dan selalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan, dan keberkahan yang berkali lipat untuknya. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan memberinya rahmat 10 kali lipat." Yang kelima, rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan ini dipergunakan sebagai pemberitahuan bahwa masuknya waktu sholat untuk orang muslim. Namun kalimat ini, azan juga memiliki banyak keutamaan, dan salah satunya keutamaan azan adalah dapat mengusir setan atau jin
Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Dan diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Maka di balik ini kita semua dianjurkan agar di dalam rumah juga mengumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah, walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir syaitan. Demikian itu saja yang bisa saya sampaikan. Baru saja kita mendengarkan 5 ciri rumah yang sering didatangi malaikat. Semoga ini menjadi keistiqomahan dalam menjalani perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.